Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki 6 minggu kita merayakan masa Prapaskah, dan hari ini banyak gereja merayakan Sabtu Sunyi. Tetapi GKI Arca Manik ingin memaknai di hari ini dengan acara yang berbeda. Karena apa? Karena kita mau bersama-sama mengajak orang-orang yang kita kasihi ataupun bersama-sama dengan orang yang kita kasih di dalam Jemaat GKI Arca Manik untuk merenungkan kembali tentang masa penderitaan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tetap berkomitmen dan terus menjaga komitmennya untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu peristiwa yang sangat-sangat menonjol dari sekian banyak penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, mulai dari bagaimana dia berkomitmen untuk menerima jalan penderitaannya, yaitu di Taman Getsemani. Taman Getsemani hari ini ingin saya ajak Bapak Ibu semua untuk melihat Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus bergumul di dalamnya, menahan rasa takut dan sedih yang luar biasa. Sampai pada akhirnya mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Yesus memutuskan untuk taat dan tetap mengasihi manusia. Hari ini kita mau dipertanyakan, sedangkan hidup seperti apakah yang sudah kita jalani sampai hari ini? Mari saya ajak Bapak Ibu Saudari sekalian di momen yang istimewa, di momen yang benar-benar di mana hari ini kita mau merenungkan kembali penderitaan Tuhan Yesus, di mana hari ini manusia menanti apakah Kristus akan bangkit, memenangkan maut, dan menyelamatkan manusia. Mari saya ajak kita semua untuk memulai persekutuan kita pada hari ini dengan bersama menyanyikan Puaskah Tuhan. Sesuatu kau sembunyikan. Jika hidupmu selesai, kekekalan dimulai. Bila kau dihadapkan, akan puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Semua itu kan lalu, puaskah Dia denganku? Puaskah Tuhan? Puaskah Tuhan? Puaskah Dia denganku? Telah ku hidup baik,
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk memulai persekutuan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kesempatan dan berkat yang mengalir sampai hari ini ya Tuhan. Terkhusus atas keputusan-Mu untuk mati bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Tuhan, hari ini kami datang membawa kerinduan hati untuk semakin dekat dan berkenan kepadamu. Hadirlah bersama dengan kami di dalam persekutuan hari ini. Kami rindu untuk bersekutu dan merasakan kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama mau merenungkan firman Tuhan, ada satu buah pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Kita semua mau merenungkan setiap kata sambil kita menyanyikan lagu ini dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silahkan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lelah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri.
Mari kita semua berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti apa yang sudah kami nyanyikan Tuhan, hingga hari ini di dalam pergumulan hidup kami, naik turunnya kehidupan yang kami jalani, kami akui Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Biarlah Tuhan di hari di mana kami mau diajak bersama di hari Sabtu sunyi ini, kami mau datang menghadap Tuhan, kami memohon Tuhan untuk berbicara kepada kami di tengah pergumulan hidup kami, di tengah penderitaan yang kami miliki. Kami ingin mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami lakukan, untuk kami jadikan pedoman di dalam kami melanjutkan perjalanan hidup kami. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini, Bapak Ibu Saudari bisa membuka Alkitab kita masing-masing dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Saya bacakan untuk kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-murid-Nya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Mari, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat suasana Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani. Tadi saya dibantu Mbak Reno dan Kosem untuk mencari, ada enggak video di YouTube yang bisa menyampaikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita situasi Tuhan Yesus, bagaimana mimik Tuhan Yesus, bagaimana ekspresi Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani. Karena kalau kita hanya membaca dan kecuali ada orang yang bisa membaca dengan bagus seperti Mbak Selvi, kita bisa mendapati setiap dialog yang yang disampaikan oleh Injil Matius, mungkin bisa kita dapatkan suasana ketakutan Tuhan Yesus. Tapi dengan video yang dari YouTube ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ekspresi, untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus bergumul, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi rasa takutnya. Mari, silakan Kosem.
Kalau kita perhatikan ya di Google Image atau di YouTube, gambaran Taman Getsemani itu sebenarnya digambarkan sebagai tempat yang rindang dan sejuk. Dan kalau mau Bapak Ibu mencermati dari harafiah artinya, Getsemani sendiri adalah tempat pemerasan minyak. Sebuah tempat yang dipakai untuk memeras minyak. Nah, Taman Getsemani banyak yang menuliskan, menyaksikan itu menjadi tempat favorit buat Tuhan Yesus. Di sana tempatnya sangat rindang, sejuk. Tadi ya Tuhan Yesus di YouTube tadi juga kita bisa dapati memang suasananya sangat rindang, sejuk. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah capek melayani dan memang ada di tempat itu, dia akan pasti akan masuk dan berdoa di Taman Getsemani, atau bahkan ada yang menuliskan Tuhan Yesus bisa beristirahat di situ. Tuhan Yesus bisa menikmati seharian di situ, di Taman Getsemani. Dan banyak muridnya yang tahu itu adalah menjadi tempat favorit buat Tuhan Yesus. Sehingga tidak mengherankan saat Yudas mau menyusun rencana untuk menangkap Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus, Yudas tahu. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah lelah melayani, sudah melakukan aktivitas bersama dengan para murid, pasti akan mampir dan masuk ke Taman Getsemani hanya untuk istirahat atau memakai waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Bapa. Sehingga tidak heran jika Yudas saat pergi duluan dan saat mau mencari Tuhan Yesus untuk menangkap Tuhan Yesus, Yudas tahu ini pasti di Taman Getsemani. Sebuah tempat yang tadinya sangat indah, sebuah tempat yang tadinya sangat nyaman untuk beristirahat. Tapi kita bisa melihat bagaimana di tempat disinilah, di mana tempat di mana Tuhan Yesus menikmati masa-masa tenangnya, menikmati masa persekutuannya dengan Allah Bapa. Di tempat itu justru Tuhan Yesus merasakan rasa takut, sedih. Bahkan tadi kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus seolah-olah diperlihatkan gambaran bagaimana dia akan menderita. Gambaran bagaimana dia akan dikhianati. Tuhan Yesus melihat betul siapa saja orang-orang yang akan mengkhianati dia, yang akan tidak mengakui dia, menyangkali dia. Tuhan Yesus tahu betul apa yang dia lakukan, keputusan yang harus dia ambil di Taman Getsemani itu menjadi keputusan yang penting, menyangkut nyawa dia sendiri. Apakah dia akan melanjutkan untuk mengatakan iya, kemudian dia bersedia ditangkap, atau dia merengek kepada Allah Bapa untuk mengatakan tidak. Atau mungkin tanpa harus merengek, Tuhan Yesus bisa mengatakan dengan tegas, karena Allah Bapa tidak memaksa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa memilih, memutuskan, aku nggak mau. Aku mau memilih jalan hidupku sendiri. Silakan. Allah Bapa memakai caranya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Sehingga tidak mengherankan. Kalimat yang sama, doa yang sama, Tuhan Yesus katakan kepada Allah Bapa surga. Jikalau cawan pahit ini bisa lalu daripadaku. Itu artinya sebagai manusia biasa, di dalam kedagingan. Tuhan Yesus merasakan ketakutan. Tuhan Yesus merasakan kebingungan. Tuhan Yesus merasakan kemarahan. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ini bisa lalu daripadaku. Dia bisa menikmati kebahagiaan. Bisa menikmati sukacita hidup bersama dengan para muridnya. Kalau membayangkan, ada yang menafsirkan, bayangkan di usia 33 tahun. Usia di mana usia yang sedang naiknya untuk berkarir, sedang begitu semangatnya untuk memikirkan masa depan, memperjuangkan karir, bagaimana semangatnya untuk melakukan banyak hal. Ide-ide yang dulu di masa muda, di usia 33 tahun, menjadi masa di mana dia berusaha untuk merealisasikan. Bahkan jika kita mau melihat ukuran manusia biasa, usia 33 tahun adalah usia di mana sudah menikah. Yang mungkin memikirkan untuk kehidupan berkeluarga. Tapi Tuhan Yesus kita bisa melihat. Walaupun dia mengatakan, jikalau Bapa ada pilihan, Bapa yang boleh memilih cawan ini berlalu daripadanya. Tapi bukan Tuhan Yesus yang memilih, tapi dia menyerahkan pilihan itu kepada Bapanya. Walaupun dia punya hak untuk memilih, dia punya kehendak bebas seperti kita. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan itu. Silakan Bapa, kalau memang engkau menghendaki cawan ini lalu daripadaku, biarlah ini lalu. Tapi jika Tuhan Bapa di surga tidak, jadilah kehendakmu. Nah,
Kita mau melihat di sini, kalau dilihat di Injil Lukas ya, Bapak Ibu Saudari, Injil Lukas pasal 22 ayat 44, di situ disebutkan dengan dramatis, bahkan disebutkan di sana, kalau tadi di bacaan kita kan hanya menyebutkan sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tapi di Injil Lukas pasal 24 ayat 40, pasal 22 ayat 44, disebutkan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan, jika Bapak Ibu, Bu Irma mungkin yang belajar psikologi, jika seseorang sampai mengalami stres, tekanan yang sangat menekan sekali, itu memang bisa dimungkinkan itu stresnya itu sampai seperti yang digambarkan oleh Injil Lukas. Bagaimana peluhnya saking ketakutan luar biasa, kita tadi menyaksikannya, Tuhan Yesus doa itu sampai berkeringat, padahal di tempat itu sangat dingin. Tempat yang sejuk penuh dengan air, penuh dengan angin. Tapi di gambaran di video tadi, Tuhan Yesus berpeluh, Tuhan Yesus berkeringat, karena merasakan ketakutan, merasakan ketidaknyamanan. Dia harus menyaksikan di dalam pikirannya, di dalam penglihatannya, bagaimana jalan penderitaan yang harus dia lalui. Tapi di satu sisi dia melihat ada jalan kebinasaan yang sedang dilalui oleh manusia. Tuhan Yesus tertekan. Tuhan Yesus ada di titik terendah. Bagaimana dia ketakutan, berusaha bernegosiasi, tapi dia akhirnya mengatakan, biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi. Sehingga Injil Lukas mengatakan titik darah yang bertetesan ke tanah. Bukan dalam arti Tuhan Yesus terluka kebentur, bukan, tapi itu memang proses seseorang yang mengalami penderitaan yang sangat-sangat menekan dia, yang membuat dia sangat mengalami depresi. Nah, hari ini saya ingin menyaksikan ada satu buah buku yang sudah saya baca tentang Taman Getsemani. Bagaimana buku ini menyaksikan bahwa setiap kita manusia memiliki situasi Taman Getsemani. Siapapun itu. Tidak ada manusia tanpa masalah. Tidak ada manusia tanpa pergumulan. Bahkan anak kecil pun, saya memiliki putri, Yuka namanya, juga saya lihat dia juga bergumul. Di saat dia harus memilih, di saat dia harus mengatakan tidak, atau geleng-geleng, atau iya, itu juga sudah sebuah pergumulan. Tapi hari ini kita mau menyaksikan kembali kehidupan kita. Setiap kita pasti ada Taman Getsemani. Suatu keadaan yang membuat kita merasakan takut, stres, tertekan, sampai nggak tahu harus berbuat apa. Ya, saya melihat Taman Getsemani adalah titik terendah dalam kehidupan kita. Bisa saja karena masa lalu kita, atau situasi kesehatan yang saat ini sedang kita alami, ekonomi, rumah tangga, atau rancangan masa depan kita yang seolah-olah menurut kita tidak pernah berhasil kita capai dengan baik. Taman Getsemani kita miliki, ada dan terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau melihat, bahkan di semua Injil, di 4 bacaan Injil, Taman Getsemani dituliskan. Meskipun mungkin Bapak Ibu sudah mempelajari tentang Taman Getsemani, berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi yang menarik, jika kita mau mempelajari secara sungguh-sungguh tentang Taman Getsemani, 4 bacaan Injil itu saling melengkapi. Contohnya, yang menjadi bacaan kita pada hari ini Injil Markus tidak menyebutkan tentang situasi atau keadaan di mana Tuhan Yesus sampai digambarkan peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tapi Injil Lukas melukiskan itu. Ada juga di Injil lain yang tidak seperti Injil Markus yang mengatakan sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tapi Injil Markus mengatakan itu. Karena apa? Banyak penulis di dalam Injil Lukas ini, Injil di dalam bacaan Injil ini melihat dari perspektif yang berbeda. Ada yang melihat lebih menekankan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus, sehingga seperti Injil Lukas menggambarkan begitu detail situasi Tuhan Yesus yang sangat tertekan, situasi Tuhan Yesus yang sangat down, di titik terendah Tuhan Yesus. Bagaimana dia harus bergumul antara hidup dan mati. Hari ini kita mau diajak melihat kembali tentang gambaran Taman Getsemani yang sudah Tuhan Yesus hadapi, yang Tuhan Yesus sudah perjuangkan, yang sudah Tuhan Yesus menangkan. Sehingga walaupun di awal dia merasakan ketakutan luar biasa, bagaimana dia mengatakan dan menyampaikan apa yang
diinginkannya, apa yang menjadi harapannya. Tapi kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus tidak mau mengedepankan egonya, tidak mau mengedepankan apa yang harus dia lakukan untuk menikmati kenyamanan di dalam kehidupan. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan, silahkan Bapak, aku punya harapan. Cawan ini bisa lalu daripadaku, tetapi pilihan itu ada di tangan Bapa di sorga. Silakan. Jika Bapa boleh mengizinkan cawan ini lalu daripadaku, Tuhan Yesus menerima. Tetapi jika Bapa di surga menghendaki untuk meminumnya, walaupun pahit rasanya, Tuhan Yesus mau meminumnya. Hari ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, seringkali kita merasakan kehidupan yang kita alami, kehidupan yang kita nikmati di dalam keseharian kita, bahkan sampai kita mau tidur kembali, kita masih merasakan bahwa penderitaan itu, persoalan hidup itu masih sama. Tidak pernah ada jalan keluar. Sudah doa berkali-kali, mungkin bertahun-tahun, tetapi belum menyaksikan ada jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi harapan kita, tetapi kita merasakan bahwa situasi masih sama. Atau mungkin, jika saya boleh mengatakan yang terpahit, situasi malah semakin memburuk. Situasi semakin membuat kita tertekan dan stres. Ada yang mengatakan, hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup sebagai seorang manusia bisa mengatasi stres yang sedemikian besarnya. Walaupun dia diakui sampai mengalami peluh yang seperti darah yang menetes, tapi Tuhan Yesus bisa. Tidak ada lagi manusia selain Tuhan Yesus yang bisa melewati itu. Saya berpikir saat ada seorang yang mengatakan seperti itu di dalam buku yang saya baca. Benarkah kita tidak bisa mengatasi penderitaan kita? Sehingga seseorang disaksikan, kita mengetahui hingga hari ini angka tingkat bunuh diri itu tinggi sekali. Bahkan usia yang memutuskan untuk bunuh diri itu tidak lagi hanya usia dewasa, tapi usia remaja, bahkan anak-anak SD pun sudah bisa memikirkan untuk mengakhiri hidup daripada mengalami tekanan hidup, daripada mengalami persoalan hidup yang menurutnya tidak bisa diatasi. Benarkah bahwa pergumulannya kita hadapi ini tidak bisa kita hadapi seperti Tuhan Yesus? Atau kita mau mengatakan, jika Tuhan Yesus bisa memenangkan titik terendah di dalam kehidupan manusia, berarti kita pun sebagai seorang yang percaya, yang mau melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita pun bisa melewati Taman Getsemani. Hari ini kita mau diajak melihat kembali kehidupan kita hari ini, apa saja yang sudah kita alami, apa saja yang sudah kita rasakan. Lalu biarlah kita bertanya, apa yang harus kita lakukan saat ada di Taman Getsemani. Tadi saya sudah mengatakan, mengangkat sedikit, manusia cenderung merasa terpuruk dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan melemparkan pertanyaan tentang keberadaan Tuhan dan mengapa dibiarkan itu terjadi. Kita semua mau diajak berjumpa dengan pengalaman Yesus di Taman Getsemani. Melihat penderitaannya, memeriksa keputusan yang dibuatnya, dan kita mau diajak mengamati bagaimana Tuhan Yesus, saya mengatakan di dalam tanda petik 2, bersukacita di dalam penderitaannya. Lalu tetap bangkit, meneruskan pelayanannya. Walaupun Tuhan Yesus tahu betul, Tuhan Yesus sudah diperlihatkan penderitaan yang harus dihadapi, bahkan kematian yang begitu mengerikan menurut ukuran manusia. Tuhan Yesus sudah diperlihatkan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, mari, bangunlah, kita pergi. Tuhan Yesus bersukacita dengan keputusan yang dia ambil, walaupun harus menderita. Hari ini kita mau menyaksikan, kita mau mempelajari, kita mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 43 dikatakan, menyaksikan juga bahwa Allah tidak tinggal diam. Seperti yang banyak orang pikirkan saat melihat Tuhan Yesus bergumul sendiri, ada yang mengatakan, kenapa Allah begitu kejam? Sehingga saat Tuhan Yesus berdoa 3 kali doa yang sama, Allah tidak menjawab. Padahal Alkitab banyak menyaksikan Allah bisa mengatakan langsung saat itu. Seperti saat ada beberapa tokoh nabi di Perjanjian Lama saat mengeluhkan. Bahkan Ayub
yang dikatakan mengeluhkan di hadapan Allah Bapa menyampaikan sendiri melalui suaranya, menjawab sendiri pergumulan hidup manusia. Tetapi kenapa saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani berdoa yang sama sebanyak 3 kali, Allah diam saja. Sehingga sampai hari ini banyak manusia saat mengalami pergumulan mempertanyakan, di mana Allah? Mengapa Allah begitu kejam mengizinkan kita bergumul seorang diri? Bergumul dan mengatasi ketakutan ini seorang diri. Apakah Allah tidak peduli? Sampai ada yang mengatakan Allah tidak mengasihiku. Sehingga Allah diam saja dan Allah tidak mau menjawab doa-doaku. Mari Bapak Ibu, kita mau melihat kunci keberhasilan Tuhan Yesus bisa menghadapi Taman Getsemani. Satu hal yang saya dapatkan dan satu hal yang saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena Tuhan Yesus mau melibatkan Allah di dalam pergumulan yang dihadapi. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan setiap yang terjadi ada dalam kendali Allah. Bahkan termasuk yang terpahit sekalipun. Tuhan Yesus mempercayakan. Dan lebih-lebih Tuhan Yesus mau mengakui kekuasaan Allah itu jauh lebih berkuasa dari apapun yang akan terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Saya akui ya, Tuhan Yesus juga berproses dengan iman. Tuhan Yesus berproses. Apakah yang akan dia lakukan, apakah yang dia akan terima, keputusan Allah untuk mau menjalani perjalanan penderitaan adalah jalan yang terbaik, jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya betul-betul merasakan Tuhan Yesus berproses dengan iman percayanya. Tapi satu hal yang menarik yang membuat kita dikuatkan tentang satu pengakuan bahwa Allah tidak merancangkan yang buruk bagi manusia. Tuhan Yesus menang di dalam proses imannya, bahwa dia mengakui Allah tidak merancangkan yang buruk bagi manusia. Apalagi jika kita betul-betul mau hidup taat dan setia di dalam kebenaran Allah. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang Anda semua rasakan saat ini. Titik terendah seperti apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari miliki. Taman Getsemani seperti apa yang Bapak, Ibu rasakan hari ini. Atau mungkin sudah melaluinya, sudah pernah melewatinya, dan mengalami lagi. Biarlah hari ini kita mau bersama-sama di Sabtu Sunyi, kita mau melihat kembali keputusan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Keputusannya untuk mati, keputusannya untuk mau menanggung dosa manusia. Kiranya boleh menguatkan kita, boleh mau mendukung kita, membekali kita di dalam berproses, di dalam iman kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu ada di tengah kita. Jadi saat kita mengalami penderitaan, saat mengalami keterpurukan, bahkan jika saya mau mengatakan termasuk karena kesalahan kita sendiri. Dan di saat Allah mengizinkan kita bisa membuka mata di pagi hari, artinya Allah mau mengizinkan perubahan, mau mengizinkan pembaharuan itu terjadi dalam hidup kita. Walaupun prosesnya sangat pahit. Tapi Allah tidak pernah mengingat kesalahan kita sedikit pun. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saya tertarik dengan satu kalimat. Mungkin kita dulu memiliki masa lalu yang buruk. Tapi di dalam tangan Allah Bapa di sorga. Di saat kita mau hidup di dalam kebenaran. Menghidupi apa yang menjadi komitmen kita untuk hidup baru. Masa depan kita bisa diperbarui Allah. Bahkan masa lalu kita tidak akan lagi diukukakan Allah di dalam kehidupan kita. Mari, saya ingin mengajak kita semua, izinkan Allah terlibat di dalam pergumulan kita. Ajaklah Tuhan Yesus untuk selalu hadir di dalam setiap hal yang kita rasakan. Beberapa waktu lalu di kelas katekisasi saya membawakan topik tentang doa. Saya mengajarkan kepada teman-teman di kelas katekisasi untuk tidak berdoa secara kaku, di mana saat doa itu hanya di dalam ibadah. Doa hanya di momen-momen mau tidur, ataupun saat mau makan, atau saat mau berpergian. Di setiap saat, bahkan di dalam hal kondisi memalukan sekalipun, saat kita tidak bisa melipat tangan kita pun,
Walaupun kita mungkin awalnya mengatakan, Allah engkau jahat, Allah engkau telah meninggalkan kami, Allah engkau telah mengizinkan ini semua terjadi. Mengapa? Saat kita berdoa mungkin awalnya marah kepada Allah. Tidak ada masalah. Tetapi libatkan terus Allah. Katakan Tuhan Yesus hadirlah bersama dengan kita. Saya selalu menekankan itu kepada setiap orang yang sedang bergumul. Tuhan tidak pernah merendahkan kita di saat kita seolah-olah menempatkan Tuhan itu menjadi oknum di balik penderitaan kita. Menjadi seseorang yang kejam, mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita saat ini saat masih mengalami Taman Getsemani, kita mau memutuskan, bangunlah dan bangkitlah. Biarlah kita mau menghadapi apapun yang terjadi dengan satu iman. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sudah membuktikan, Tuhan Yesus sudah mendahului kita untuk memenangkan Taman Getsemani. Selamat berproses, selamat hidup di dalam berkemenangan. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Saya mengizinkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memiliki saat teduh sejenak. Renungkan kembali apa yang sudah kita dengarkan di dalam firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita semua sharing, pernahkah Bapak Ibu mengalami Taman Getsemani? Atau jangan-jangan kita mengalami Taman Getsemani itu tidak sekali, tetapi beberapa kali. Ada yang sampai mengatakan, Taman Getsemani itu tiap hari ada aja masalahnya. Baru kemarin mau tidur sudah diselesaikan. Hari ini ada saja permasalahannya. Kemudian, mari kita sharingkan apa yang sudah kita lakukan di saat kita ada di Taman Getsemani kita. Mari Bapak Ibu kita memakai waktu beberapa saat ke depan sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita mau berdoa bersama-sama membawa pergumulan kita. Adakah yang mau bersharing tentang pengalaman mengalami Taman Getsemani, titik terendah di dalam kehidupan kita, atau di mana Taman Getsemani itu menjadi pergumulan berat hingga hari ini? Mengatasi sakit penyakit, persoalan hidup, rumah tangga, atau di mana saat pandemi ini kita harus kehilangan pekerjaan, harus sampai berjuang mati-matian untuk bisa menyekolahkan anak, atau bahkan demi sesuap nasi, kita harus berjuang habis-habisan. Mari, Bapak Ibu, kita gunakan waktu yang indah ini di dalam persekutuan bersama dengan keluarga besar GKI Arjamani, kita mau saling berbagi. Mari, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bisa berbagi di saat teduh di acara sharing di malam hari ini. Silakan. Halo Ibu Silvi. Ya. Bu, iya. Kayaknya banyak sekali yang kita mengalami sampai bagaimana, tetapi sudah dilewati. Jadi ceritanya bagaimana ya? Kayaknya kita bisa melewati kalau kita diam lalu kita berdoa gitu. Lalu biasanya walaupun sesulit apapun, seperti kayak kita saya kehilangan suami misalnya, meninggal gitu. Saya kadang-kadang sampai bagaimana, tapi setelah melewati lalu saya melibatkan Tuhan dalam apapun, kayaknya bisa dilewati itu saja. Sampai saat ini mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Ya, betul Bu Hedi, melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Ada lagi yang mau sharing? Bapak Ibu Saudari, di sini kita hadir Bapak William bersama dengan istri minggu kemarin pertama kali beribadah di GKI Arjamanik dan berencana untuk bergabung berjemaat bersama dengan kita di GKI Arjamanik. Mau sharingkah Pak William bersama dengan istri? Hai, selamat malam Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sini. Ya. Kalau mau dibilang Taman Getsemani dalam rumah tangga yang kami jalani, Tuhan selalu berikan banyak kesempatan. Saya anggap ini kesempatan walaupun agak berat, tapi itulah cara Tuhan.
yang baru kami alami di tahun ketiga pernikahan kami ini, suami saya baru aja kena stroke. Dia ini sudah 3 minggu dari ampal pertama kali, dan itu saya nggak pernah sangka-sangka karena kalau dilihat kan dia sehat gitu ya. Sempat saya berpikir begini dalam hidup, ketika dia ampal, baru saya juga nggak ada keluarga kan di Bandung, keluarga saya semua ada di Jakarta. Kalau dari suami keluarga ada di Palu gitu. Iya, ketika dia ampal saya bawa dia ke rumah sakit, saya bilang begini, Tuhan kenapa suami saya bilang begitu, kenapa rumah tangga saya bilang begitu. Kami baru usia pernikahan masih baru, masih sumur jagung. Begitu terus yang saya katakan dalam hati saya sambil saya bergumul. Tapi kesini saya lihat penyertaan Tuhan tuh begitu nyata dalam rumah tangga kami. Suami saya yang dibilang stroke itu kan proses penyembuhannya lama ya, kalau bisa dibilang secara medis dibutuhkan waktu dan kesabaran yang paling utama. Tapi dalam proses pemulihan, dokter pun tercengang ketika kami kontrol. Dia lihat, wah Pak William cepat sekali udah bisa jalan. Wah Pak William mulutnya pun dia nggak, yang tadinya miring itu hanya dalam waktu satu minggu dia udah bisa kembali posisi normal dan suaranya itu jelas. Awalnya saya bertanya-tanya sama Tuhan, saya bilang, kenapa rumah tangga saya Tuhan? Kenapa harus suami saya Tuhan? Tapi dalam renungan setiap saya ambil waktu sama Tuhan ya Bu dan teman-teman, saya berdoa, saya bilang selalu di situ Tuhan cerahkan pikiran saya. Ketika awalnya memang saya bertanya-tanya dan sempat marah seperti yang Ibu katakan, kalau kita alami sesuatu pergumulan kita boleh marah, kita boleh marah sama Tuhan, boleh menangis lah, tapi tetap sertakan Tuhan. Dan ternyata benar di situ saya alami, dalam walaupun awalnya saya marah, saya selalu bertanya. Selama proses itu saya lihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa, sampai hari ini suami saya perkembangannya di luar dari apa yang pernah saya pikirkan, di luar dari apa yang saya bayangkan. Suami saya puji Tuhan udah boleh bisa jalan, dia bicara, dia ya seperti orang normal, nggak terlalu sakit, hanya jalannya memang masih pelan-pelan begitu. Di situ saya lihat pemulihan dan penyertaan Tuhan. Getsemani buat saya ini Getsemani di tahun ketiga pernikahan kami. Mungkin itu kesaksian saya dalam rumah tangga kami. Terima kasih Kak Evi. Ada lagi yang mau sharing tentang pengalaman menghadapi Taman Getsemani? Mari silahkan. Siapa saja yang bergabung malam hari ini? Ibu Emi, selamat bergabung. Pak Setiawan, Bu Cuwita, Esra, Bu Inge. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu saat kita mengatakan ada di dalam Taman Getsemani. Saya boleh sharing sedikit pengalaman hidup pribadi ya. Saya memang berangkat dari keluarga yang besar, keluarga besar. Di saat Papa meninggal, saya mulai hidup mengandalkan diri sendiri karena harus tampil untuk menjadi penolong buat Mama. Tanpa terasa saya mulai melakukan perjalanan hidup yang di luar jalan Tuhan. Saya memakai kehendak sendiri, itu untuk mati-matian bagaimana mengupayakan hidup kami lebih baik, bisa memiliki rumah, karena waktu itu habis ditipu habis-habisan gitu ya. Sampai di tahun 2011 saya disadarkan betul oleh Tuhan, pada berulang kali Tuhan mengingatkan untuk kembali ke jalannya. Berulang kali. 2011 Tuhan betul-betul mengingatkan saya, walaupun dengan cara yang bukan GKI banget. Saya diajak sepupu karena saya tipe yang senang mencoba hal-hal yang baru, berkunjung ke tempat dan kumpul-kumpul, diajak ke sebuah KKR. Waktu itu saya ditantang di KKR itu, ayo kamu mau enggak mengalami kehidupan perubahan. Ada
mimpi yang saya lihat di mana Tuhan Yesus mengajak saya menaiki sebuah menara, dan saya katakan saya tidak mungkin Tuhan naiki menara itu, tidak mungkin. Banyak orang yang gagal naik ke menara itu. Dan di tahun 2011 itu saya berkomitmen, oke Tuhan, jika Engkau mau memakai semua kehidupanku, termasuk masa laluku, termasuk dengan kelemahan yang aku miliki, silahkan, pakailah, ubahkan. Segenap hati siap dipakai Tuhan. 1 tahun prosesnya nggak mudah. Ada teman waktu itu sekolah teologi, praktek di jemaat di mana kami berada di Purwokerto, menanyakan, Cik mau enggak? Ayo ikut terlibat. Kalau pengen melakukan perubahan untuk dipakai Tuhan, sekarang GKI butuh. Mau enggak? Mikir, wah sekolah teologi, enggak lah, nanti dulu, bukan waktunya. Akhirnya sampai 1 tahun 2012 saya punya teman dekat pelayanan, ternyata dia mendahului saya untuk sekolah teologi di Duta Wacana, lolos. Dia kasih support lagi, kemudian 2012 oke lah dengan bahasa Inggris acak adut, saya berkomitmen mau ikut, ayo Tuhan silahkan dengan kelemahan yang aku miliki, aku punya hati untuk dipakai Tuhan. Tahu enggak Bapak Ibu, di saat baru berkomitmen, baru daftar les bahasa Inggris, pukulan berat buat saya. Adik saya yang betul kami tumbuh bersama, dia memutuskan, saya enggak mau lanjut di dalam iman Kristen. Saya mau untuk beriman secara Muslim. Saya marah saat itu. Saya sampai katakan kepada dia, tak temeni kamu untuk sampai kamu menemukan pasangan hidup. Karena waktu itu saya pikir dia berpindah agama karena pasangan hidup. Tak temeni sampai kamu menikah baru aku mau menikah. Tak temeni, enggak perlu khawatir. Ternyata saya mengatakan, enggak, bukan karena pasangan hidup. Silakan. Kamu coba uji beberapa hari ini atau beberapa waktu, apakah dia pindah agama karena pasangan hidup. Saya tidak mau dengar. Termasuk mama saya membujuki saya. Mama yang harusnya lebih terpukul membujuki saya. Saya mengatakan, Tuhan, enggak. Aku enggak mau lanjut sekolah teologi. Enggak mau. Gila, ini bayarannya sangat luar biasa. Titik terendah yang harus aku bayar untuk sebuah komitmen, enggak, ini terlalu mahal. Enggak Tuhan. Aku enggak mau melanjutkan apa yang disebut dengan suatu hal yang berat ini. Lebih baik aku melepaskan daripada aku kehilangan adik. Sampai akhirnya bergumul beberapa bulan, sampai ada di titik di mana saya harus diam di kamar, tidak bisa ngapa-ngapain. Kayak ada sesuatu yang mengatakan, enggak loh, kamu bisa loh. Tenang aja, kamu tetap lanjutkan perjalananmu, komitmenmu, adikmu ada di tanganku. Adikmu ada di dalam jangkauanku. Kemudian ikut seleksi di 2013 Mei, ikut seleksi di Magelang saat itu, baru dinyatakan diterima lolos sebagai kader GKI. 1 minggu kemudian, mama saya jatuh di kamar mandi, baru masuk rumah sakit, selang seminggu koma karena kondisinya semakin turun dan ternyata salah obat kalau tidak salah itu, sampai beliau mengalami Stephen Johnson, koma, masuk di atasnya ICU apa itu ya namanya. Saya harus memutuskan saat itu enggak bisa daftar ulang di Duta Wacana. Uang dari mana? Tabunganku sudah 0, enggak ada uang lagi Tuhan. Saat ini bukan karena aku mau lari dari jalanmu, tapi tidak memungkinkan. Mungkin ada jalan Tuhan yang lain. Bapak Ibu, 1 minggu Tuhan izinkan mama untuk sadar, baru sadar membuka mata. Dia mengatakan, mana anakku? Ke suster. Kemudian saya dipanggil dan mengatakan, Tuhan Yesus ternyata mengasihi mama. Bapak Ibu, ternyata mama walaupun bertahun-tahun menjaga kami, menguatkan kami untuk menerima adik saya yang memutuskan masuk sebagai Islam, ternyata mama yang paling terpukul. Di dalam hatinya dia menyalakan bahwa dia menghilangkan 1 jiwa. Janjinya di hadapan saat membaptiskan adik saya, baptis anak, ternyata tidak bisa dia jaga. Dia merasa berdosa. Ternyata di dalam ketidaksadaran saat koma, Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihimu. Itu bukan kesalahanmu. Anakmu ada di dalam jangkauanku. Sama persis yang Tuhan sampaikan. Berat memang saat itu bulan Juli di 2013 saya harus daftar ulang. Dan ternyata Tuhan saat saya mengatakan, oke Tuhan,
keputusan apapun, terberat apapun, saya siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun seperti yang saya kembali membuka dan mengingat kalimat Tuhan Yesus, cawan ini harus selalu daripadaku, dan jika Tuhan mengizinkan untuk tetap diminum walaupun pahit, saya akan meminumnya. Nggak mudah memang. 1 tahun di dalam sekolah teologi, 1 minggu saya kehilangan laptop 2 kali. Kamar nggak dijebol, pintu kunci sangat rapi, jadi ada dugaan ada orang dalam. Ada orang yang saya kenal, baik kenal saya, itu yang ngambil. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana, mau menuduh siapa, mau mengejar siapa. Karena tidak ada bukti yang sangat mengarah ke seseorang ini. Saya hanya bisa duduk diam dan mengatakan, Tuhan, saya harus menerima ini kah? Walaupun pahit, haruskah? 1 minggu sebelum saya ulang tahun saat itu di 2014. Taman Getsemani kembali berulang kali, tidak di 1 kali saya alami. Mungkin Bapak Ibu Saudari juga merasakan hal yang sama. Berulang kali seolah-olah Tuhan mengizinkan kita berada di Taman Getsemani. Di mana di saat doa, rasanya kita inginnya tuh doa kepada Tuhan tuh ceritanya yang enak-enak gitu ya. Ya Tuhan, hari ini aku bisa bekerja, pulang dengan istri, bisa bercanda. Tapi realitanya apa? Pulang dengan istri udah capek-capek kerja, harus bertengkar dengan istri kita atau suami kita. Atau pengennya pulang jumpai keluarga kita sehat, baik-baik saja. Tapi seperti yang tadi Kak Evi ceritakan, ternyata harus mendampingi suami yang bergumul dengan sakit penyakit. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, mungkin di antara kita tidak sekali mengalami Taman Getsemani. Atau bahkan bagi kita mengatakan Taman Getsemani yang saya alami ini berat Tuhan, pertaruhannya berat. Saya lebih memilih untuk mengatakan, biarlah cawan ini lalu daripada aku harus minum pahit rasanya. Tapi sampai akhir, di saat saya memutuskan untuk iya, mau menerima, ada satu pendeta, sebenarnya bukan pendeta ya, kalau saya melihat yang mengatakan, kalau mau mengikut Tuhan di dalam bahasa Jawa, mungkin Bu Hedi tahu ya, gelinding baelah, gitu ya Bu Hedi, mengalir sajalah, ikut sajalah, gelinding itu kalau kayak bola dilepas itu ya, di lantai kan menggelinding gitu ya. Nikmatin saja. Walaupun mungkin secara manusia nggak enak. Waduh, ngeri gitu, ngeri sedep, apalagi kalau kita dengan masa lalu yang nggak enak juga. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus sudah membuktikan, aku mendahului kalian untuk berjalan di depan, untuk mau memperlihatkan, bergumulan seberat apapun, semenekan apapun hidup kita, maut saja sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini, di saat penantian kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau juga mengimani kembali bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dahulu loh mendahului kita untuk mau menderita, dan sampai kapanpun Tuhan Yesus berjanji mau menderita bersama dengan kita sampai kapanpun di dalam titik terendah kita. Ada lagi yang mau di-sharingkan Bapak Ibu Saudari? Cukup? Mari. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, ada 2 pokok doa. Saya hanya menjadikan 2 pokok doa besar. Kita akan berdoa, termasuk untuk kita pribadi. Di saat ini bagi kita yang masih bergumul dengan kata mengampuni, masih bergumul dengan kata melepaskan maaf, masih bergumul dengan kata melepaskan beban di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan dengan 1 buah lagu, mengampuni. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa bersama. Silakan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi,
hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bila sampai hari ini kami masih menyimpan kekecewaan terhadap seseorang, bahkan jika orang itu adalah orang terdekat kami, anggota keluarga kami, orang yang kami sayangi, tetapi kami menyimpan kekecewaan terhadap orang ini. Biarlah Tuhan, di dalam penderitaan-Mu, di dalam pergumulan-Mu di Taman Getsemani, saat ini kami mau menjalani kehidupan kami, bergumul bersama dengan Tuhan Yesus. Walaupun kami tahu, bukan suatu proses yang mudah, di saat kami harus mengatakan, mengikhlaskan, dan menyerahkan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di saat Engkau mengatakan untuk mengampuni, biarlah malam ini kami mau belajar mengampuni. Bahkan di saat kami dihakimi dengan masa lalu kami yang buruk, dengan situasi kami yang saat ini tidak enak, tetapi justru orang-orang mencibir kami, menempatkan kami sebagai seseorang yang berdosa. Ya Tuhan, di dalam kekecewaan kami, di dalam keterpurukan kami mau bergumul bersama dengan Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, kami boleh bersuka cita, dan kami boleh merasakan betul bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkanlah kami bergumul bersama dengan Engkau. Kami mempersilahkan Engkau mengambil alih. Engkau yang mau menetapkan jalan apa yang harus kami jalani. Dan kami mau belajar untuk taat. Belajar untuk bersama-sama hidup denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup dan pergumulan kami di dalam tangan-Mu.
Kemudian bagi kita yang saat ini bergumul menghadapi kelemahan diri, termasuk pergumulan di mana kita mau bergumul dengan kelemahan-kelemahan yang menurut kita seringkali kita lakukan, seringkali menjadi kesalahan yang terulang terus-menerus. Kita sudah berkomitmen untuk melakukan pembaharuan. Kita sudah mau berkomitmen untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Atau bagi kita di situasi pandemi hari ini sampai hari ini yang masih tidak menentu, membuat kita melihat masa depan seolah menakutkan. Hari ini aja kami hidup susah Tuhan. Bagaimana dengan masa depan kami? Apakah kami bisa mengantarkan anak-anak kami sekolah dengan baik? Apakah kami bisa menyaksikan cucu-cucu kami untuk lulus sekolah dengan baik? Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Apapun pergumulan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, dengan sakit penyakit kita pun, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian untuk bersama merenungkan, bersama-sama mendengarkan di satu pujian tak pernah sendiri. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu dan mendoakan Bapak Ibu Saudari sekalian di dalam doa. Silahkan. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bilang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, Dia selalu Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli.
Mari saya ingin berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu Saudari sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hingga hari ini jika kami masih memiliki ketakutan-ketakutan, baik karena masa lalu kami, maupun ketakutan di saat ini kami harus melihat realita. Kami harus menghadapi sakit penyakit, atau menyaksikan orang yang kami sayangi harus bergumul di dalam sakit penyakit, atau bergumul di dalam kehidupan. Bahkan, di saat kami memikirkan masa depan, kami begitu pesimis. Apakah kami layak? Apakah kami bisa memiliki masa depan yang baik? Tuhan Yesus, di saat kami boleh menyaksikan pergumulan Tuhan di Taman Getsemani, Engkau telah memenangkan, Engkau telah memiliki satu komitmen yang boleh kami teladani. Biarlah Tuhan, kami boleh mengimani terus bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah memandang rendah kehidupan kami. Seburuk apapun masa lalu kami. Bahkan mungkin di hari ini, kami seringkali gagal untuk mengambil keputusan di mana kami seringkali melakukan keputusan-keputusan yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam janji kami di malam hari ini, kami boleh bersama-sama menyerahkan hidup kami, bergumul bersama dengan Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh dimenangkan di dalam pergumulan kami, dan kami boleh mengatakan bahwa kami percaya Tuhan merancangkan yang baik buat kami. Kami tidak lagi fokus kepada penderitaan kami. Kami tidak lagi fokus kepada pergumulan dan Taman Getsemani kami. Kami boleh fokus hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan, yang telah memenangkan hidup kami lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hal berharga yang boleh kami dapati di dalam persekutuan kami malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami bergumul bersama dengan Tuhan Yesus di setiap saat, kapanpun, sampai akhir hidup kami. Kami boleh tetap didapati sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak kala Allah mengizinkan kita merasakan Taman Getsemani, sebenarnya kita patut bersyukur. Karena kita diberi kepekaan untuk bisa berhenti merasakan ketakutan atau tekanan. Tuhan menginginkan kita untuk bergumul bersama dengannya. Setiap saat, Tuhan selalu menunggu kita untuk memintanya, melibatkannya, masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah Tuhan mengambil bagian yang terbaik, memikirkan, dan bersama-sama mengatasi pergumulan yang kita hadapi. Hari ini kita akan tutup persekutuan kita. Biarlah menjadi momen berharga, kita boleh memiliki pengharapan yang baru, kita boleh berkomitmen untuk menghadapi pergumulan kita, hidup di dalam perkemenangan, bersukacita di dalam penderitaan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari, kita akan tutup persekutuan kita dengan satu pujian dan imani lagi melalui pujian ini. Di saat badai bergelora, lingkupiku.
Terima kasih Bapak Ibu Saudari, sekian persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, kiranya apa yang sudah kita renungkan bersama, kita mau sharingkan bersama tadi, boleh membekali kita, menguatkan kita, menghadapi taman Getsemani kita. Tuhan Yesus memberkati.